dalam pembahasan tentang tauhid dari kitab At-Tauhid Lin-Nasya'ah wal Mubtadi'in. Kita sampai kepada pembahasan yang baru, yaitu al-imanu bil kutub, beriman dengan kitab-kitab Allah tabaraka wa taala. Makna al-imani bil kutub, makna dari beriman dengan kitab-kitab Allah tabaraka wa taala ini apa? Karena ini merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Makna dari beriman dengan kitab-kitab Allah tabaraka wa taala adalah at-tasdiqul jazim bi anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala rusulihi ila ibadih. Kepercayaan yang pasti, mengimani, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah tabaraka wa taala itu memiliki kitab-kitab yang Allah tabaraka wa taala turunkan kepada utusan-utusannya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Sehingga makna dari beriman dengan kitab-kitab Allah tabaraka wa taala adalah mengimani, meyakini, percaya bahwa Allah tabaraka wa taala memiliki kitab-kitab yang Allah tabaraka wa taala turunkan, berikan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Wa anna hadzal kutuba kalamullahi ta'ala, dan kitab ini adalah kalamullah. Kitab ini berupa kalamullah, firman Allah tabaraka wa taala. Takallama biha haqiqatan kama yaliku bihi subhanah. Allah tabaraka wa taala benar-benar berbicara. Allah tabaraka wa taala benar-benar berfirman sesuai dengan apa yang layak bagi Allah tabaraka wa taala. Maka ini merupakan beriman dengan kitab-kitab Allah tabaraka wa taala. Sehingga kitab-kitab yang Allah tabaraka wa taala turunkan, berikan kepada para rasulnya, maka itu merupakan firman Allah, maka itu merupakan kalamullah, bukan karangan para rasul, bukan tulisan para rasul, bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh para rasul, bukan. Tapi itu merupakan firman Allah, tapi itu merupakan kalamullah. Allah tabaraka wa taala berfirman langsung kepada mereka secara hakikatnya dengan sebenar-benarnya. Wa anna hadzal kutuba fihal haq wan nur wal huda linnasi fid darain, dan juga bahwasanya di dalam kitab-kitab ini terdapat kebenaran. Di dalam kitab-kitab yang Allah tabaraka wa taala turunkan ini terdapat kebenaran, wan nur, dan di dalamnya terdapat cahaya, wal huda linnas fid darain, dan di dalamnya terdapat bimbingan, terdapat petunjuk bagi manusia di kehidupan dunia dan di akhirat. Itu makna beriman dengan kitab-kitabnya. Maka beriman dengan kitab-kitabnya adalah meyakini bahwa Allah tabaraka wa taala memiliki kitab-kitab yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada para utusan-utusannya untuk disampaikan kepada manusia yang lain. Dan juga kitab-kitab ini adalah kalamullah, firman Allah. Allah berbicara, Allah berfirman dengan rasul-rasulnya, Allah berfirman dengan utusan-utusannya. Dan juga di dalam kitab-kitab yang Allah tabaraka wa taala turunkan ini berisi kebenaran, berisi cahaya, berisi petunjuk bagi manusia di dunia dan di akhirat. Wal imanu bil kutubi yatadammanu salasatu umur, dan beriman dengan kitab-kitabnya mencakup 3 hal. Yang pertama, al-awwal al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Yang pertama adalah mengimani bahwasanya turunnya kitab-kitab ini benar-benar berasal dari Allah tabaraka wa taala. Sehingga seorang dikatakan beriman dengan kitab-kitabnya manakala seorang mukmin, seorang muslim, seorang hamba itu meyakini bahwasanya kitab-kitab ini memang benar-benar berasal dari Allah. Kitab-kitab ini memang diturunkan dari sisinya, bukan karangan manusia, bukan karangan manusia, bukan buatan manusia, bukan tulisan tangan manusia. Oh, Al-Quran itu hanyalah karangan Muhammad saja, tidak. Oh, Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Muhammad saja, tidak. Karena itu berisi firman Allah, berisi kalamullah. Allah tabaraka wa taala berbicara dengan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, berfirman dengan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga isi Al-Quran itu berasal dari Allah, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Thani, yang kedua, maka itu yang pertama, harus yakin bahwasanya kitab-kitab ini berasal dari Allah, diturunkan dari Allah, berasal dari sisinya, bukan buatan manusia. Kemudian yang kedua, al-imanu bima sammallahu min kutubihi kal Qur'anil Karim alladzi nazala ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, mencakup dari keimanan dengan kitab-kitabnya adalah mengimani kepada apa yang Allah tabaraka wa taala namakan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya tersebut. Kita mengimani nama-nama kitab yang Allah tabaraka wa taala turunkan dan yang Allah tabaraka wa taala kabarkan namanya kepada rasul-rasulnya. Di antaranya Al-Qur'anil Karim, seperti Al-Qur'anul Karim. Alladzi nazala ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana Allah tabaraka taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di sana kitab suci Al-Qur'an berasal dari Allah, firman Allah, kalamullah. Wa Taurah allati anzalat ala Musa, di sana ada kitab suci namanya Taurat yang Allah tabaraka taala turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Taurat bukan karangan Musa, tapi Taurat adalah kitab suci yang Allah tabaraka taala turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam, berisi kalamullah, berisi firman Allah tabaraka taala, bukan ucapan Musa, bukan tulisan Musa, bukan karangan Musa isi Taurat itu, bukan. Wal Injil alladzi anzala ala Isa alaihi salatu wasallam, dan juga di sana ada kitab suci yang bernama Injil yang Allah tabaraka taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, termasuk beriman dengan kitab-kitab yang Allah tabaraka taala turunkan adalah tasdiqu masahha min akhbariha ka akhbaril Qur'an, membenarkan kabar berita benar yang terdapat dari kitab-kitab tersebut, seperti kabar-kabar yang datang dari Al-Qur'anul Karim. Membenarkan, bukan hanya membenarkan, meyakini, mengimaninya, mempercayainya dan menerimanya. Semua kabar-kabar yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim maka diterima, diimani, diyakini dan dibenarkan, percaya dengan kabar-kabar yang ada dalam Al-Qur'an. Maka ini merupakan diantara bentuk beriman dengan kitab-kitabnya. Ketika Al-Qur'anul Karim berbicara tentang permasalahan yang gaib, maka dia menerimanya, kemudian dia pun mengimaninya, dia pun mempercayainya. Karena ini merupakan firman Allah. Allah tabaraka wa taala mengkabarkan kepada kita. Ketika Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an berbicara tentang surga dan neraka, maka tugas seorang muslim, tugas seorang mukmin adalah menerimanya, membenarkannya, mempercayainya, kemudian menjadikannya sebagai sebuah keyakinannya. Ketika Allah tabaraka wa taala membicarakan tentang perkara-perkara yang lain, apapun itu, maka dia terima dengan tidak bertanya apa benar, dengan tidak bertanya-tanya, tidak, saya ingin mengetes dulu benar atau tidak, kalau sudah benar baru saya akan mengimaninya. Tidak. Seorang muslim, dia ketika membaca firman Allah, ketika dia mendapatkan perkara-perkara gaib Allah tabaraka taala sampaikan, maka dia menerimanya, meyakininya, mempercayainya. Maka ini merupakan tiga hal yang kemudian harus ada pada diri seorang hamba untuk beriman dengan kitab-kitabnya. Jangan sampai kemudian dia membaca Al-Quran dalam keadaan ragu. Jangan sampai kemudian seperti ucapan sebagian orang bahwa Al-Quran ini perlu untuk direvisi kembali karena tidak sesuai dengan zaman. Ini kan ketika Al-Quran diturunkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman kita kan sudah berbeda, kita sudah abad milenial, maka harus disesuaikan dengan keadaan realitas zaman, sehingga Al-Quran perlu untuk direvisi. Tidak, maka ini merupakan sesuatu yang menyelisih dengan beriman dengan kitab-kitabnya apapun itu. Wal imanu bil kutubi ahadu arkanil iman, mengimani atau beriman dengan kitab-kitabnya merupakan salah satu dari rukun iman. Dari rukun iman, maka seorang hamba salah dalam iman ini, maka dia keluar dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau seorang hamba dia meyakini atau dia punya kepercayaan bahwa Al-Quran ini adalah karangan Muhammad, maka dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kalamullah, yang kemudian diberikan, diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hati-hati ketika membaca, harus perhatikan hati-hati kalimat-kalimatnya. Ada kalimat-kalimat yang kelihatannya memuji, ternyata di situ ada kebatilan di sana. Misalkan orang-orang tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia ini, yang pertama adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kaum muslimin senang, oh bangga, karena ini merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpengaruh. Iya, Rasulullah punya karangan namanya Quran. Rasulullah dengan Qur'annya telah memberikan perubahan yang besar dalam dunia ini. Seorang muslim senang karena orang kafir yang menulisnya, tokoh yang berpengaruh, Rasulullah dengan karangannya Muhammad. Padahal ini kalimat batin. Harus berhati-hati, Al-Quran bukan karangan Muhammad, Al-Quran bukan buatan Muhammad, Al-Quran bukan imajinasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, Al-Quran adalah kalamullah, kalamullah, mukjizat Allah tabaraka taala yang diberikan kepada Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hal ini kemudian seorang itu meyakini kalau Al-Quran adalah karangan buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia keluar dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah ada orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Allah, dia adalah makhluk, maka ini merupakan keluar dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah, karena Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Baik, sehingga beriman dengan kitab-kitabnya merupakan salah satu dari rukun iman.
Misalkan ada seorang itu yang kemudian menafikan, mengingkari bahwa Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabiullah Musa misalkan, maka dia keluar dari barisan Ahlussunnah. Kalau ada seorang hamba yang mengingkari Injil itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabiullah Isa, saat itu dia ingkari. Kenapa? Karena Injil sekarang sudah dirubah-rubah, akhirnya dia tolak semua. Sekalipun Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Musa dia ingkari misalkan, harusnya dia ingkari, katakan Injil sekarang sudah banyak dirubah, adapun Injil yang saat itu diturunkan kepada Nabiullah Isa masih original, maka itu berisi firman Allah. Adapun Injil sekarang memang sudah kemudian diubah-ubah kalimat-kalimatnya, sehingga kita tidak tahu mana yang firman Allah, mana yang buatan manusianya. Adapun Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa, maka itu adalah kalamullah, firman Allah, dan harus diterima. Jangan karena sekarang diubah kemudian diingkari semuanya, maka ini keluar dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka harus diyakini bahwa ini semua merupakan kitab suci yang berisi firman Allah, kalamullah. Kemudian dikatakan kama qala subhana, dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nisa ayat 136 yang menunjukkan bahwa beriman dengan kitab-kitabnya merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Terjemahan letterlocknya begitu, aminu billah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Yang namanya perintah itu biasanya sesuatu belum dikerjakan kemudian kita perintahkan untuk dikerjakan. Biasanya perintah itu begitu. Misalkan kita menyuruh anak kita untuk beli cabai di warung, cabainya sudah dibeli belum sebelum perintah itu datang? Jawabannya belum. Kita perintah supaya beli cabai, supaya nanti baru datang cabainya. Ketika misalkan kita melihat lantai kotor, kemudian kita perintahkan anak kita, tolong disapu supaya bersih. Sebelum disapu lantai itu bersih atau belum? Belum, kotor, makanya kita perintahkan untuk mengerjakan. Yang namanya perintah itu adalah karena sesuatu itu belum dikerjakan kemudian dikerjakan. Maka Allah tabaraka wa taala secara letterlock, maka terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Seakan-akan orang-orang beriman belum beriman sebelumnya. Sehingga teks-teks semacam ini, konteks semacam ini maknanya bukan begitu. Maknanya bukan sebagaimana letterlock terjemahannya, bukan. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Oh, kalau begitu orang-orang beriman belum beriman sebelumnya, bukan. Tapi maknanya adalah ketika kalimat-kalimat ini maksudnya adalah wahai orang-orang yang beriman. Karena bagaimana bisa Allah mensifati orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman tapi dia belum beriman? Kan begitu. Harusnya wahai manusia berimanlah. Begitu. Tapi ini tidak. Allah mensifati mereka dengan iman, tandanya sudah beriman. Kenapa perintahkan untuk iman? Maka maknanya bukan begitu terjemahannya. Terjemahannya adalah wahai orang-orang yang beriman, istiqomalah kalian di atas keimanan kalian. Itu maknanya, karena dia udah beriman. Sama seperti misalkan Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa. Apakah nabi kita belum bertakwa? Tidak. Ittaqullah, misalkan bertakwalah kalian kepada Allah. Atau misalkan Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apakah para sahabat belum bertakwa? Tidak. Mereka bertakwa. Apakah Rasulullah belum bertakwa? Tidak, Rasulullah bertakwa. Maknanya apa? Maknanya wahai Muhammad, istiqomalah di atas ketakwaan kepada Allah. Wahai para sahabat, istiqomalah kalian di atas ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Itu maknanya. Sehingga makna dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, istiqomalah kalian di atas keimanan kalian kepada Allah. Istiqomahlah dengan keimanan kalian dengan Allah tabaraka wa taala, wa rasuli, dan istiqomahlah kalian dengan keimanan kalian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal kitab, dan juga kepada kitabnya, alladzi nazzala ala rasulihi, yang Allah tabaraka wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan juga berimanlah kalian, istiqomahlah kalian di atas keimanan kalian terhadap kitab-kitab yang Allah tabaraka wa taala turunkan sebelum kalian. Sehingga ini merupakan salah satu dari rukun iman. Kemudian juga fa'amarallahu bil imani bihi, Allah perintahkan untuk istiqomah di atas keimanan ini, keimanan kepada Allah, wa bi rasulihi, dan keimanan dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa bil kitab, dan juga dengan kitab sucinya, alladzi nazzala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Kama amara bil imani bil kutubil munazzalati min qablil Qur'an,
sebagaimana mereka orang-orang yang beriman ini diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah dengan keimanan mereka dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'anul Karim, Taurat, sebelum Al-Qur'anul Karim Injil, sebelum Al-Qur'anul Karim Zabur, sebelum Al-Qur'anul Karim Suhuf Ibrahim. Sehingga ini merupakan dalil, tegas-tegas dalil yang menunjukkan bahwa beriman dengan kitab-kitabnya merupakan salah satu rukun dari rukun iman. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil iman, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang iman. Yang namanya iman adalah antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan juga kepada kitab-kitabnya, wa rasulihi, dan juga kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan kau beriman dengan takdir Allah tabaraka wa taala yang baiknya ataukah yang buruknya. Maka ini merupakan termasuk dari rukun iman. Ini yang akan nanti kita akan bahas ke depannya. Kita masih sampai dalam pembicaraan dengan iman terhadap kitab-kitabnya. Baik. Kemudian berikutnya, mazayal Qur'anil Karim, keistimewaan Al-Qur'anul Karim. Innal Qur'anal Karim huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembicaraan beralih khusus kepada kitab suci Al-Qur'anul Karim. Keistimewaan Al-Qur'anul Karim, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ia adalah kalamullah. Al-Qur'anul Karim merupakan firman Allah. Al-Qur'anul Karim ini bukan buatan Muhammad. Al-Qur'an ini bukan karangan manusia, tidak, tapi dia berisi firman Allah, berisi kalamullah. Allah tabaraka wa taala berbicara dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-munazzalu ala nabiyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada nabi kita, teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma fa innal mu'mina yu'azzimu hadzal kitab. Oleh karena itu, wajib bagi seorang mukmin untuk mengagungkan, memuliakan Al-Qur'anul Karim ini, karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an berisi firman Allah, yang kita baca adalah kalamullah, yang kita baca adalah firman Allah. Oleh karenanya wajib untuk memuliakan dan mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Wa yas'a ila tamassuki bi ahkamihi, dan juga berupaya untuk berpegang teguh dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sehingga dari sini kewajiban kita adalah memuliakan dan mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Maka kalau melihat Al-Qur'an, maka muliakan dia. Kalau melihat Al-Qur'an, agungkan dia, hormati dia. Jangan letakkan di lantai, karena itu merupakan bentuk tidak memuliakan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an kita melihat ada yang terbuka, segera tutup. Ketika ada Al-Quran yang berserakan, maka segera rapikan. Ketika Al-Quran itu kemudian tertumpuk dengan sesuatu yang lain, maka segera selamatkan, karena itu merupakan bentuk pengagungan dengan Al-Quran. Jangan bawa Al-Quran ke dalam kamar mandi, dipegang kemudian dibawa ke dalam kamar mandi, apalagi dibukanya. Maka ini merupakan bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap Al-Quran, tidak mengagungkan Al-Quran. Jangan kemudian meletakkan Al-Quran sejajar dengan bagian bokong kita, misalkan kita taruh Al-Quran di belakang, misalkan ada Al-Quran kecil misalkan bisa dimasukkan kantong, kemudian dimasukkan ke sini, maka jangan. Ini merupakan bentuk tidak mengagungkan Al-Quran. Atau taruh di depan, misalkan dikantongi di depan, tidak, kalau mau dikantongi di depan sini. Sehingga ini Al-Quranul Karim, jangan dicoret-coret Al-Qurannya. Tapi pembelajar tahsin Ustaz, kalau tidak dicoret-coret tadi tidak tahu. Ya jangan pilih Al-Quran yang full bahasa Arab, jangan. Al-Quran yang terjemahan, nanti yang terjemahnya saja yang coret-coret, Al-Qurannya jangan. Tulisan-tulisan bahasa Arabnya jangan dicoret-coret. Sehingga ini merupakan bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Jangan ditekak-tekuk kertasnya, karena bentuk pengagungan terhadap Al-Quranul Karim. Sehingga kewajiban seorang mukmin untuk memuliakan dan mengagungkannya. Jangan taruh di bagian jok motor, karena ini merupakan bentuk tidak mengagungkan Al-Quranul Karim. Jangan dilempar Al-Qurannya, jangan pegang dengan tangan kiri Al-Qurannya. Sehingga diantara adab harus memang memuliakan Al-Quranul Karim, harus memuliakan Al-Quranul Karim. Sebisa mungkin untuk memegangnya dalam keadaan suci, sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, tidak mengapa. Sehingga ini merupakan bentuk pengagungan terhadap Al-Quranul Karim. Sampai-sampai sebagian ulama itu mereka menganjurkan untuk mencium Al-Quranul Karim. Menganjurkan, bukan sunnah, bukan, tapi menganjurkan saja sebagian mereka dalam rangka bentuk mengagungkan terhadap Al-Quranul Karim. Sehingga demikian sampai tingkat itu, sehingga hati-hati berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, karena dia berisi kalamullah, karena dia berisi firman Allah tabaraka wa taala yang harus diagungkan dan dimuliakan.
Kalau ternyata sudah rusak, kita ingin membuangnya bagaimana? Jangan dibuang begitu saja ke tong sampah, jangan. Tapi upayakan untuk kemudian dibakarnya dalam rangka mengagungkan Al-Quranul Karim. Kalau dibuang di tong sampah, tercecer, terinjak-injak, bergabung dengan sampah. Maka bagaimana caranya? Ya sudah, mau tidak mau kita bakar. Atau kita hancurkan kertasnya, bagaimanapun caranya. Maka ini merupakan bentuk pengagungan terhadap Al-Quranul Karim. Dan juga berpegang teguh dengan hukum-hukum Al-Quranul Karim. Berpegang teguh dengan hukum-hukum Al-Quranul Karim, wa tilawatihi wa tadabburihi, dan juga berpegang teguh untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim, dan juga berpegang teguh untuk mentadaburi makna Al-Quranul Karim. Ini kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang mengimani Al-Quranul Karim. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah itu, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Jadi kalau kita ingin tahu kita ini beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya atau tidak, lihat bacaan Al-Quran kita. Atau adakah keinginan bagi kita untuk memperbaiki bacaan kita? Karena orang yang beriman dengan kitab-kitabnya, dia akan membaca Al-Quran haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan, tartil, dengan sebenar-benarnya bacaan, makharij sifatnya benar. Tapi kalau baca asal baca saja, tidak ada keinginan untuk kemudian memperbaiki bacaan, tidak ada keinginan untuk kemudian meningkatkan bacaan, jangan-jangan kita masih jauh dari kalimat keimanan dengan Al-Quranul Karim. Karena Allah mensifati orang yang beriman dengan kitabnya adalah orang-orang yang membacanya dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Demikian. Karena ini merupakan kewajiban kita, membacanya, mentadaburi makna-maknanya. Sama juga orang-orang yang tak terbetik dalam kalbunya untuk memahami, mentadaburi, untuk kemudian merenungi makna-maknanya, maka tanda kurang keimanannya dengan kitab-kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan yang lebih parah dari itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quranul Karim, apakah mereka tidak merenungi makna-makna ayat Al-Quranul Karim, apakah mereka tidak memperhatikan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, menggali makna-maknanya, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka telah terkunci mati? Orang yang tak terbetik dalam kalbunya untuk memahami Al-Quran, mentadaburi makna Al-Quran, memikirkan makna-makna Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran, jangan-jangan hatinya sudah terkunci mati, sehingga tidak tergerak hatinya untuk kemudian mentadaburi Al-Quranul Karim. Sehingga ini kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai pengikut Nabi SAW, untuk banyak membacanya, untuk berupaya mentadaburi makna-maknanya. Wa hasbuna anna hadzal qur'ana huwa hadina fid dunya, dan cukuplah bagi kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini merupakan petunjuk pembimbing kita di dunia, pedoman hidup kita di dunia. Al-Qur'anul Karim, kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara hidup yang baik dan benar di dunia dan di akhirat, Al-Qur'anul Karim telah menjawabnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan pedoman kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tinggal apakah kita kemudian mau membacanya, mau mentadaburinya ataukah tidak. Sebagaimana halnya orang itu kalau kerja kemudian melihat peraturan-peraturannya, dia akan memperhatikan betul peraturan-peraturannya. Jangan sampai begini, jangan sampai begini, jangan sampai begini. Dia akan membaca poin-poin itu dengan penuh penghayatan supaya mengerti kalimatnya. Setelah itu besok-besok dia akan terapkan. Al-Quran itu begitu. Demikian pula dalam hidup ini, Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Harusnya kita membaca Al-Quran sebagaimana, bahkan lebih lagi tatkala kita membaca peraturan tempat kita bekerja. Kita tidak ingin nantinya didenda, kita tidak ingin nantinya gajinya dipotong, kita tidak ingin. Akhirnya baca benar-benar peraturannya supaya bekerja dengan baik dan benar. Sama, hidup juga sama. Mengapa itu hanya berlaku pada pekerjaan kita saja, namun pada hidup tidak mau? Sehingga inilah yang kemudian harus kita benahi dalam hidup ini. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita, pedoman hidup kita. Maka kalau di sini ada kajian tafsir Al-Quran, bagus sekali itu. Sehingga itu harus dipertahankan. Aduh, tapi agak ngantuk kalau ngaji, agak berat kalau menyimak. Ya memang iblis tahu karena ini pedoman hidup kita, jadi tidak akan tinggal diam, sehingga upaya iblis untuk kemudian menghalangi jalan umat manusia itu memang besar. Ketika mereka tahu bahwasanya kalau kaum muslimin kembali kepada Al-Quran, mereka paham betul-betul Al-Quran, maka mereka akan menjalani hidup ini dengan bahagia dunia akhirat, maka halangannya pun besar, sehingga nanti akan ada saja gangguannya, penyampaiannya tidak enak lah, berbelit-belit lah, ngantuk lah, inilah itulah, sama semuanya. Memang itu ujiannya. Wasababu fauzina fil akhirah, dan Al-Quran ini merupakan sebab terbesar kita untuk kemudian kita memperoleh kebahagiaan, keberuntungan di negeri akhirat. Maka Al-Quranlah jawabannya.
Al-Quran merupakan pedoman hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Al-Quran merupakan sebab untuk kemudian kita memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat. Walil Qur'anil karimi mazaya katsiratun wa khasaisu muta'addidatun yanfaridu biha 'anil kutubis samawiyati as-sabiqati. Dan Al-Qur'anul Karim ini memiliki keistimewaan yang sangat banyak, memiliki kekhususan yang beraneka ragam, yang bermacam-macam, yang membedakan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Minha, diantaranya, yang pertama diantara keistimewaan Al-Quran, kekhususan Al-Quranul Karim yang membedakan dengan kitab suci yang lainnya, annal Quran al-Karima qad tadammana khulasatul ahkamil ilahiyah. Sungguhnya Al-Quranul Karim telah mencakup hukum-hukum ilahiyah, telah mencakup hukum-hukum syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Quranul Karim berisi tentang hukum-hukum Allah, berisi tentang syariat-syariat Allah, baik yang global atau yang khususnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa jaa muayyidan wa musaddiqan lima jaa fil kutubi sabiqa minal amri bi ibadatillahi wahda. Kemudian Al-Quranul Karim datang untuk menguatkan dan membenarkan apa yang telah datang pada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, berupa perintah untuk beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Quran berisi hukum Allah, Al-Quran berisi rangkuman dari syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Quran merupakan penguat terhadap isi dari kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah. Al-Quran merupakan pembenar, bahwasanya mensaksikan apa yang berisi dalam kitab-kitab suci selain Al-Quranul Karim dari perintah kepada Allah. Sehingga apakah kitab-kitab suci sebelum Al-Quran memerintahkan kepada peribadahan kepada Allah, mentauhidkan Allah? Benar, Al-Quran membenarkannya. Al-Quran kemudian menguatkannya. Apakah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan para nabi dan rasul sebelumnya benar-benar mentakwahkan tauhid sebagaimana yang didengar dari kitab Injil, Taurat, Zabur dan lainnya? Benar, karena Al-Quran menguatkan hal tersebut dan Al-Quran membenarkannya. Sehingga ini Al-Quranul Karim berisi tentang hukum Allah tabaraka wa ta'ala dan membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, dan juga menguatkan terhadap apa yang ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya, terutama dalam mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadai minal kitabi wa muhaiminan alai. Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Quranul Karim bil haq, dengan kebenaran di dalamnya, dengan membawa kebenaran di dalamnya, dengan berisi kebenaran di dalamnya. Musaddiqan lima baina yadai minal kitab, dan membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelum kitab ini. Wa muhaiminan alai, dan menjadi saksi terhadap apa yang ada di dalam isi kitab-kitab sebelum ini. Maka ini Al-Quranul Karim di antara keistimewanya. Wa makna musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, dan makna bahwa Al-Quran ini merupakan membenarkan terhadap isi dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, maknanya adalah yusaddiqu hadzal Qur'anu ma fi hadzal kutubi minas sahih, bahwasanya Al-Quran ini membenarkan isi dari kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu berupa kebenaran bahwa apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu benar, berisi informasi-informasi yang benar, berisi kabar-kabar yang benar. Maka Al-Quran datang untuk membenarkannya. Wa makna muhaiminan alai, dan makna bahwa Al-Quran ini merupakan saksi bagi kitab-kitab sebelumnya, maknanya adalah mu'taminan wa syahidan ala maqablahu minal kutub, yaitu dia menguatkan, mendukung terhadap isi kitab-kitab sebelumnya, dan dia menjadi saksi akan benarnya informasi dari kitab-kitab sebelumnya. Ini Al-Quranul Karim. Itu keistimewaan yang pertama. Kemudian yang kedua, jangankan menarik sekali, Al-Quranul Karim, syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah telah disebutkan semuanya dari awal sampai akhir, baik secara umum maupun secara khusus. Hanya saja yang namanya dalil Al-Quran ini, kadang dia umum, kadang dia khusus sifatnya. Sedangkan yang umum-umum ini hanya difahami oleh para ulama, kemudian karena sifatnya umum tak terjangkau oleh orang-orang awam seperti kita terkadang. Bukan hanya perintah terkait dengan ibadah, urusan dunia pun sama. Urusan dunia pun sama. Sehingga ini Al-Quranul Karim sudah berisi semuanya. Sehingga perlu diperjelas lagi kemudian dengan Rasulullah SAW. Dan itu pun nanti ada perintahnya, agar kemudian
menjadikan ini merupakan salah satu wahyu dari wahyu Allah tabaraka wa taala. Sehingga semuanya ada. Sehingga dahulu pernah ada seorang ulama pernah ditanya oleh seorang Nasara, apakah cara membuat nasi goreng ini ada di dalam Al-Qur'an? Orang Nasara ingin mengejek kaum muslimin. Tanya kemudian di makanan di depannya, apakah nasi goreng ini ada di dalam Al-Qur'an cara membuatnya? Katanya Al-Qur'an itu semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran katanya. Sekarang cara membuat nasi goreng apakah ada? Kemudian sang alim ini mengatakan ada caranya, kemudian di mana itu bisa kita temukan perintah cara membuat nasi goreng? Ada. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Itu kan umum, sehingga kalau kamu pengen tahu cara membuat nasi goreng, tanya kepada kokinya. Itu perintah Al-Quran, Al-Quran mengajarkan. Sehingga demikian, karena semuanya sudah disebutkan. Bahkan para sahabat mengatakan bahwa tidaklah burung itu mengepakkan sayapnya ke langit kecuali Rasulullah telah mengajarkan ilmunya kepada kami. Karena urusan-urusan yang besar atau urusan-urusan yang paling kecil sekalipun, Islam ini telah menjelaskannya kepada kita, baik secara umum atau secara khusus. Apalagi tauhid, apalagi kesyirikan, sudah jelas gamblang. Sehingga di sana di dalam Al-Quran jelas sekali Allah Taala banyak memerintahkan untuk mentauhidkannya, berdoa hanya kepadanya, sholat hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah, dan juga jangan menyekutukannya, jangan berdoa kepada selain Allah. Jelas, ayat-ayatnya jelas. Bahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid adalah sejelas-jelasnya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah mentauhidkan Allah adalah segamblang-gamblangnya perintah dari Allah Taala. Tidak perlu untuk memikirkan ini maksudnya apa, tidak perlu. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'. Misalkan nantinya Allah tabaraka berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Jelas, maka semua ibadah, maka yang dinamakan ibadah harus kepada Allah tabaraka taala. Kemudian meminta hanya kepada Allah tabaraka taala, jelas. Sehingga disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab di dalam kitabnya Al-Usul As-Sittah, yang pertama bahwasanya ada masalah-masalah, ada 6 perkara yang Allah tabaraka taala jelaskan dengan gamblang, dengan sangat jelas, bahkan dengan kalimat sampai-sampai orang awam yang paling bodohnya sekalipun dari kalangan kaum muslimin, kalau membaca itu dia langsung paham. Tapi di sana ternyata orang-orang yang Allah berikan kecerdasan, atau orang-orang yang menganggap bahwa diri mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang pintar dari umat ini, ternyata tak memahami itu. Apa yang pertama? Perintah tentang tauhid. Apa yang pertama? Tentang kesyirikan. Itu kemudian sebagian manusia yang mereka mengklaim bahwa diri mereka cerdas tak memahami itu dengan baik. Bahkan yang lebih uniknya lagi, syaitan telah membuat tipu dayanya ketika kita berupaya untuk mengajak manusia kepada keikhlasan. Mereka orang-orang yang katanya cerdas ini mengatakan bahwasanya apa yang kita seru ini merupakan penghinaan terhadap orang-orang yang saleh. Ketika misalkan manusia terjatuh ke dalam kesyirikan, mereka meminta kepada orang-orang saleh yang telah wafat. Mereka datang kepada kubur-kubur mereka, meminta hajat mereka untuk dikabulkan, untuk ditunaikan, untuk diwujudkan. Kemudian kaum muslimin, orang-orang mentauhidkan Allah mengatakan, kalau mintalah kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan langsung untuk minta kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya? Mereka jadikan ini sebagai tipu daya. Kemudian mereka membuat tipu dayanya kepada manusia dengan mengatakan, lihat, itu mereka menghinakan orang-orang yang soleh. Ketika kita mengajak untuk meminta hanya kepada Allah, kemudian dikatakan tandanya kita menghinakan orang-orang yang soleh. Ketika kita menyuruh untuk meminta hanya kepada Allah dan jangan meminta kepada selain Allah siapapun dia, dikiranya meremehkan dan menghinakan para kekasih-kasih Allah. Dan ini merupakan tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Bahkan kesyirikan mereka anggap bahwa itu merupakan keikhlasan dalam agama. Ketika kemudian mereka melakukan apa yang mereka lakukan, mereka menganggap bahwa hakikat keikhlasan itu begitu. Perintah agama itu begitu. Sehingga ini kemudian syaitan telah membuat tipu dayanya. Syaitan telah menghamburkan tentang perkara yang paling jelas sekalipun. Perintah doa langsung kepada Allah itu ada di dalam Al-Quran. Allah perintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah. Tapi kan kadang seorang beralasan dengan beraneka ragam bentuk alasannya. Jelas. Perintah untuk beribadah kepada Allah sudah sangat jelas. Dan lain sebagainya. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan Al-Quran berikutnya adalah anna hadzal Qur'an al-azima yajibu ala jami'in nas at-tamassuk bihi, bahwasanya sungguhnya Al-Quranul Karim ini wajib bagi setiap manusia di belahan bumi manapun, setiap manusia untuk berpegang teguh dengannya. Wa yata'ayyanu ala jami'il khalqi ittiba'ul Qur'an wal amal bihi, dan wajib bagi setiap individu manusia siapapun dia di belahan bumi manapun dia
untuk kemudian berpegang teguh mengikuti Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Ini berbeda dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Kewajiban berpegang teguhnya hanya kaumnya saja, kaum yang lain tidak. Al-Quran semua manusia, bukan hanya manusia, jin pun sama, wajib berpegang teguh dengan Al-Quran, mengikuti, mengamalkan isi Al-Quran. Semuanya kena, dimanapun, siapapun dia. Kalau kitab-kitab suci sebelumnya khusus untuk Bani Israel saja, khusus untuk kaum ini saja, khusus untuk kaum ini saja. Tidak, kalau Al-Quran semuanya, semua manusia. Dan ini keistimewaan Al-Quran berikutnya. Dan wajib untuk mengamalkan isi Al-Quran, sehingga tidak ada sebagian kaum muslimin ini aneh. Kemudian sebagian mereka ada orang-orang yang berupaya untuk mencari Nabi Allah Khidir alaihissalatu wassalam. Hidupnya mencari Nabi Allah Khidir. Kenapa? Wah, ini Nabi Khidir kan katanya masih hidup. Katanya masih hidup. Maka saya ingin mencarinya, ingin kemudian menjadi muridnya untuk menjadi waliullah tabaraka wa taala. Kemudian untuk apa mencari Nabi Allah Khidir? Anggaplah kalau masih hidup, kemudian ingin berguru kepada Nabi Allah Khidir, kepada Nabi Muhammad SAW, wajib untuk kemudian berpegang teguh dengan sunnahnya, mengikuti Al-Quranul Karim. Jangankan Nabi Allah Khidir, Nabi Musa saja kalau masih hidup sekarang wajib mengikuti Rasul kita tercinta SAW. Lalu kenapa Anda menghabiskan usia untuk mencari Nabi Allah Khidir, mencari informasi di mana Nabi Allah Khidir hidup, apa kebiasaannya, ingin berguru kepadanya, ingin mengikutinya? Ikuti Nabi SAW, ikuti tuntunan Al-Quran, ikuti hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bi khilafil kutubis sabiqah fahiya li aqwamin muayyanin. Berbeda halnya dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena kitab-kitab suci sebelum Al-Quran diturunkan kepada kaum tertentu saja, tidak kepada semua manusia di zamannya, tidak. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 19, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan sungguhnya kami telah wahyukan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, liunzirakum bihi, agar engkau mengingatkan manusia dengan Al-Quran ini, wa man balagh, dan orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran, siapapun dia tanpa terkecuali. Karena Al-Quran untuk semua manusia, bukan hanya kaum muslimin di wilayah Timur Tengah saja, tidak. Semuanya di Eropa wajib mengikuti Al-Quran, semuanya yang ada di belahan bumi Amerika wajib mengikuti Al-Quran dan mengamalkannya, semuanya. Berbeda halnya dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, khusus untuk kaum tertentu saja, yang lainnya tidak. Kemudian yang ketiga di antara keistimewaan Al-Quran berikutnya adalah Allah Ta'ala qad takaffala bihifdzil Qur'anil Karim. Allah tabaraka wa ta'ala telah menjamin untuk menjaga isi Al-Qur'anul Karim, sehingga Al-Qur'anul Karim tidak mungkin akan mengalami perubahan. Tidak mungkin ada yang bisa merubah isi Al-Quran, sekalipun hanya satu huruf saja dihilangkan atau ditambahkan, akan keluar, akan nampak di hadapan manusia, akan nampak di hadapan kaum muslimin. Dan itu kita saksikan. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah menjamin isi Al-Qur'anul Karim tidak akan berubah. Falam tamtadda ilaihi yadu tahrif, sehingga Al-Quran tidak akan bisa disentuh oleh tangannya orang-orang yang ingin menyelewengkan isi Al-Quran, ingin mengubah isi Al-Quranul Karim. Wala tamtadda ilaihi, dan tidak akan pernah mungkin Al-Quran diubah. Al-Quran tidak mungkin diubah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, karena diantara nama lain adalah az-zikr. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami yang akan menjaga Al-Quran ini. Bukan hanya Allah mengatakan kami akan menjaganya, tidak, tapi Allah menegaskan sungguh kami pastinya akan menjaga Al-Quran ini. Sehingga Al-Quranul Karim telah mendapatkan jaminan dari Allah tabaraka wa ta'ala pasti dijaga hingga hari kiamat nanti ditegakkan. Sebelum hari kiamat ditegakkan, karena nanti sebelum hari kiamat ditegakkan Allah akan mengambil kembali Al-Quran ini, sehingga tidak ada orang-orang yang mengucapkan Allah, Allah dan seterusnya. Sehingga Allah tabaraka ta'ala menjamin kemurnian isi Al-Quran. Karena kalau ada kesalahan di sana akan nampak di hadapan manusia. Ada cetakan Quran kemudian salah, langsung akan tersebar di hadapan manusia. Karena Allah tabaraka ta'ala memiliki hamba-hamba yang berupaya untuk menjaganya. Allah tabaraka ta'ala menjaga Al-Quranul Karim melalui perantara, diantaranya hamba-hamba Allah para penghafal Quran. Di antara hamba-hamba Allah yang menjaga syariat dan menjaga Al-Quran ini adalah para ahlul hadis. Sehingga sampai disebutkan kalau ada orang yang berdusta atas nama Nabi SAW di tengah lautan, besok pagi akan ketahuan bahwa orang ini berdusta. Saking ketatnya itu, saking ketatnya, sehingga tidak ada yang bisa untuk kemudian mengubah-ubah isi Al-Quranul Karim.
Hadis Nabi saja tidak bisa diubah-ubah, bahwasanya ada hadis palsu kemudian tersebar, pasti akan tersingkap ini hadis palsu. Apalagi Al-Quranul Karim yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan jaminannya pasti terjamin. Berbeda halnya dengan kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kitab-kitab sebelum Quran itu adalah kalamullah, firman Allah ketika turun kepada para rasul itu, kepada Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa. Seiring berjalannya waktu, setelah sepeninggal mereka, maka tangan-tangan kotor orang-orang yang kemudian ingin mengubah isi kitab-kitab suci sebelum itu kemudian mengubah-ubahnya. Sehingga Injil sekarang sudah tidak original lagi. Sudah tercampur itu, mana yang firman Allah, mana yang sudah diubah-ubah. Sehingga Taurat apalagi sudah mengalami campur tangan manusia, sudah diubah-ubah. Karena tidak mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah. Beda Al-Quran. Al-Quran terjaga. Sekalipun jarak antara kita dengan Rasulullah SAW 1000 sekian ratus tahun lamanya, Al-Quran tetap terjaga. Al-Quran tetap jaga isinya dan juga bacaannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali tentang masih beriman dengan Al-Quran, dan kemudian akan disambung sedikit tentang beriman dengan Rasul-Rasulnya. Iman yang keempat. Kita sudah melewati iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan sekarang sedang iman kepada kitab-kitabnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan ambil sebagian iman kepada kitab-kitabnya dan juga sebagian kepada iman kepada Rasul-Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali nanti ada 1-2 pertanyaan setelah azan isya berkumandang. Wallahu ta'ala alam bisawab.